Se abaixa agora! Di awal film kita dibawa ke tengah hutan yang berada di Argentina. Rupanya di tengah hutan itu ada satu rumah milik seorang pria bernama Doku. Diberitahu kalau Doku ini dulunya adalah agen rahasia pemerintah. Namun semenjak kakaknya tewas oleh bos mafia, Doku memilih keluar dari agen rahasia lalu hidup menyendiri di tengah hutan ini sendirian. Tak berselang lama, Doku mendengar suara mencurigakan yang akan menyusup ke dalam rumahnya. Hingga dengan cepat Doku mengeceknya keluar dan ia berhasil menangkap penyusup tersebut. Rupanya penyusup itu adalah keponakan Doku sendiri yang bernama Juana. Kemudian Doku membawa Juana masuk dan menanyakan dari mana ia mengetahui keberadaan Doku. Juana menjawab kalau ia diberitahu oleh ibunya. Setelah itu Doku mengajak Juana makan malam lalu mereka lanjut mengobrol. Di sini Juana mengatakan semenjak ayahnya atau kakak Doku tewas, Juana tidak bisa hidup tenang dan selalu terbayang saja dengan mendiang sang ayah. Oleh sebab itu Juana datang ke rumah Doku karena ia ingin mencari suasana baru dan berharap bisa melupakan sang ayah. Besok paginya terlihat Juana dan Doku yang sedang bermain catur. Juana sangat pandai sekali dan dengan mudahnya ia dapat mengalahkan Doku. Tak berselang lama Doku melihat monitor CCTV di rumahnya yang menandakan telah ada beberapa orang yang datang. Doku sempat bertanya apakah Juana mengundang teman-temannya. Juana pun menjawab tidak sehingga dengan cepat Doku mengambil senjatanya lalu kemudian di sini Doku meminta Juana agar bersembunyi di kamar, sementara dirinya akan melawan orang-orang yang menyerangnya. Di sini Doku berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Lalu ia meminta Juana agar bersembunyi di ruangan bawah tanah. Sedangkan Doku diserang lagi oleh satu pria hingga terjadi aksi baku hantam. Setelah cukup lama berduel, pada akhirnya Doku berhasil menghabisi orang tersebut. Akan tetapi ia harus ditodong oleh pemimpin dari kelompok yang menyerangnya itu. Ternyata si pemimpin ini adalah tangan kanan bos mafia yang dulu menghabisi kakak Doku. Kedatangannya ke sini yaitu untuk menculik Juana atas perintah si bos mafia. Doku yang tak ingin menyerah begitu saja, ia pun mencoba melawan si tangan kanan hingga terjadi lagi perduelan. Pada akhirnya Doku berhasil mengalahkan si tangan kanan. Lalu dengan cepat ia membawa Juana pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Doku menghubungi seorang pria berambut gondrong. Ternyata si gondrong ini adalah mantan tetangga Doku dulu dan Doku telah menitipkan sebagian persenjataannya kepada si gondrong ini. Doku meminta si gondrong agar bertemu sekarang juga di tempat biasa mereka bertemu. Sesampainya di sana, Doku mengatakan kalau baru saja ia telah diserang oleh sekelompok orang. Saat ini Doku membutuhkan senjata yang dulu ia pernah titipkan kepada si gondrong. Namun si gondrong menjawab kalau sekarang dirinya sedang sibuk. Dan ia berjanji akan memberikan senjata itu kepada Doku besok pagi. Pada akhirnya Doku mengerti lalu ia pergi dari sana. MP5 semi-automáticos. Setelah itu Doku pergi ke rumah salah satu rekannya di agen khusus dulu yang bernama Nancy. Di sini Doku menitipkan Juana kepada Nancy karena baru saja rumahnya telah diserang.
Sedangkan Doku sendiri akan pergi dulu untuk menemui mantan atasannya di agen khusus dan ia akan segera kembali. Tentando descobrir. Eu tô indo, volto rápido. Beberapa menit kemudian terlihat Doku yang sedang bertemu dengan mantan atasannya. Di sini Doku menceritakan kalau baru saja rumahnya diserang oleh sekelompok orang yang sangat terlatih. Doku meminta izin untuk memberantas mereka semua dan Doku juga akan merekrut mantan timnya dulu ketika masih menjadi agen khusus. Doku harus meminta izin karena jika terjadi sesuatu nantinya si atasan akan melindungi Doku dan tim dari masalah hukum. Mendengar semua penjelasan Doku, akhirnya si atasan pun mengizinkan Doku. Está liberado. Obrigado. Setelah itu Doku kembali ke rumah Nancy. Namun sesampainya di sana Doku hanya melihat seisi rumah yang berantakan dan Nancy dalam kondisi terluka parah. Nancy pun hanya bisa meminta maaf lalu mengatakan kalau Juana telah diculik oleh sekelompok orang. Dengan cepat Doku membawa Nancy ke rumah sakit agar segera mendapatkan pengobatan. Setelah Nancy mendapatkan pertolongan dokter, Doku langsung kembali ke rumah Nancy. Di sini Doku masuk ke ruangan rahasia lalu ia menghubungi satu persatu mantan satu timnya dulu di agen khusus. Orang yang pertama Doku hubungi adalah seorang hacker terbaik yang sekarang telah tinggal di Timur Tengah. Di sini Doku meminta si hacker agar datang ke markas besok pagi, karena ada satu misi dadakan yang harus mereka selesaikan. Meskipun si hacker itu sempat dilarang oleh istrinya, akan tetapi ia memilih berangkat untuk menemui Doku, mantan rekan satu timnya. Kemudian Doku menghubungi mantan rekannya lagi yang berada di Meksiko. Ini dia rekan Doku yang bernama Molo. Selain ahli baku hantam, Molo juga mempunyai keahlian lagi yaitu menjinakkan bom dan juga merakit bom. Doku menghubungi Molo lalu mengatakan jika ia sedang membutuhkan bantuannya. Doku berharap Molo mau datang ke markasnya besok pagi. Pada akhirnya Molo pun bersedia datang karena ia sudah menganggap Doku seperti saudaranya sendiri. Eu tô por aí. Setelah itu Doku menghubungi rekannya lagi yang terakhir bernama Sofia. Sofia ini bukanlah wanita biasa karena ia mempunyai keahlian bela diri yang di atas rata-rata. Sofia juga merupakan mantan kekasihnya Doku saat mereka masih satu tim di agen khusus. Doku pun langsung meminta Sofia datang ke markas besok pagi karena ia sedang membutuhkan bantuan. Você também. Adegan berpindah kepada Juana yang sedang disekap oleh si bos mafia. Di sini si bos mafia mengatakan kalau ia tidak akan pernah menyakiti Juana asalkan Doku pamannya mau menuruti apa yang ia perintah. Akan tetapi jika Doku tidak mau menuruti apa yang ia minta, maka dipastikan Juana akan menyusul ayahnya ke alam lain. Precisa de algo mais? Tak berselang lama si bos mafia menghubungi Doku yang saat ini sedang berada di rumah sakit bersama si gondrong tetangganya. Di sini si bos mafia meminta Doku agar menculik seorang ilmuwan wanita ahli pembuat nuklir. Si bos mafia akan mengandalkan ilmuwan tersebut agar membuatkannya nuklir untuk kepentingan pribadinya. Si bos mafia sudah mengirim berkas detail perihal di mana Doku bisa menemukan si ilmuwan tersebut. Jika Doku menolak atau mengkhianatinya, maka dipastikan Doku tidak akan bisa bertemu lagi dengan Juana keponakannya. Keesokan harinya memperlihatkan ketiga mantan rekan Doku di tim khusus yang baru sampai. Doku pun langsung menyambut mereka dengan baik termasuk Sofia mantan kekasihnya. Setelah itu Doku langsung membawa mereka terbang menuju ke lokasi di mana mereka bisa menemukan si ilmuwan. Di tengah perjalanan Doku baru menjelaskan kepada tiga rekannya kalau Juana keponakannya telah diculik oleh si bos mafia yang dulu menghabisi kakak kandung Doku. Si bos mafia meminta Doku untuk menculik seorang ilmuwan ahli pembuat nuklir dan jika Doku menolak maka si bos mafia akan menghabisi Juana. Oleh sebab itu Doku meminta bantuan kepada tiga rekannya. Karena Doku yakin kalau mereka bersatu pasti bisa menangani semua ini. Doku tidak ingin menyerahkan ilmuwan itu kepada bos mafia melainkan hanya ingin menjebak si bos mafia saja. A gente vai mesmo roubar os bugs. Agora entregá-los. Setelah itu Doku sempat bertanya kepada Sofia mantan kekasihnya
apakah sekarang Sofia sudah menikah. Sofia hanya menjawab kalau Doku tidak perlu tahu karena itu bukan urusannya. Pelo amor de Deus. Chega. Singkat cerita, Doku CS telah sampai di dekat pabrik si ilmuwan. Sebelum memulai misinya, terlebih dulu Doku mengatur strategi bersama dengan timnya. Setelah cukup lama berunding, pada akhirnya Doku dan Sofia yang akan menyamar menjadi karyawan, lalu masuk ke dalam pabrik untuk menculik si ilmuwan. Sedangkan Molo akan mengamankan kondisi di luar dan si hacker beserta si gondrong akan standby di dalam mobil sembari meretas CCTV. 5G, não dá pra entender o que você fala. Beberapa menit kemudian, Sofia dan Doku mulai melakukan penyamaran menjadi karyawan pabrik agar bisa masuk ke dalam. Sementara Molo mulai melumpuhkan para penjaga di luar. Que isso? Vamos começar do zero, pode ser? Acesso permitido. Si hacker dan si gondrong juga mulai melakukan aksinya dengan meretas CCTV lalu memberi arahan kepada Doku dan yang lain. Tak berselang lama, Doku dan Sofia berhasil masuk ke dalam lalu segera menuju ke ruangan si ilmuwan. Namun di sini mereka harus terjebak di ruangan kaca karena Sofia telah salah memasukkan sandi kunci. Si hacker terus mencoba meretas sistem di sana untuk menyelamatkan Doku. Namun sayang sistemnya dilindungi sandi berlapis. Molo yang menyadari hal tersebut, ia pun langsung membuat ledakan dan semua orang di sana menjadi panik. Doku dan Sofia mulai kehabisan nafas karena di ruangan kaca itu tidak ada oksigen sama sekali. Untungnya berkat ledakan Molo tadi, sistem di sana menjadi error sehingga ruangan kaca itu terbuka dengan sendirinya. Dengan cepat Doku dan Sofia pergi keluar lalu berpura-pura kalau mereka ditugaskan untuk menyelamatkan si ilmuwan. Alhasil si ilmuwan pun diserahkan kepada mereka sehingga Doku dan yang lain langsung membawa si ilmuwan ke dalam mobil. Akan tetapi Doku malah membawa mobilnya dengan ugal-ugalan sehingga membuat para penjaga yang lain curiga dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Sofia mencoba menenangkan si ilmuwan dengan mengatakan kalau mereka semua adalah mantan agen khusus yang akan menyelamatkan si ilmuwan. Sofia tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang, namun ia berjanji akan menjelaskan semuanya nanti setelah kondisinya aman. Di balik itu, Doku CS masih terus dikejar oleh para penjaga dan juga ditembaki. Molo yang sudah geram, ia pun mengeluarkan bom kecil kepada mobil para penjaga dan inilah aksinya. Setelah itu, mereka harus dihadang oleh 2 mobil penjaga. Namun dengan tekad sekuat baja, Doku pun menerobosnya. Pada akhirnya Doku CS berhasil lolos dari kejaran semua penjaga yang mengejarnya. Setelah itu Doku CS langsung berpindah ke pesawat pribadi yang telah mereka siapkan sebelumnya. Beberapa jam kemudian Doku dan yang lain membawa si ilmuwan ke markasnya. Di sini si ilmuwan bertanya apa maksud dari semua ini. Doku menjelaskan kalau mereka sedang melindungi si ilmuwan karena ada seorang bos mafia yang ingin menculik si ilmuwan. Si bos mafia itu telah menculik keponakan Doku dan ia meminta Doku agar menukar keponakannya dengan si ilmuwan. Namun tentunya Doku tidak akan melakukan hal tersebut karena ia berniat akan menjebak si bos mafia dengan berpura-pura akan menyerahkan si ilmuwan kepadanya. Di waktu yang sama, si bos mafia menghubungi Doku dan memintanya agar segera melakukan pertukaran antara Juana dan si ilmuwan. Doku pun mengiyahkan permintaan itu lalu mereka janjian di salah satu jembatan yang ada di tengah kota. Seu tio é bem cabeça dura, hein? Sebelum berangkat, Doku dan tim mengatur strategi dulu terkait rencana apa yang akan mereka gunakan sekarang. Doku menyarankan agar sebaiknya dirinya saja yang bertemu dengan si bos mafia. Sementara untuk yang lainnya cukup mengawasi Doku dari jarak jauh. Doku juga tidak akan membawa si ilmuwan dulu karena ia akan menggiring si bos mafia ke suatu tempat. Tak berselang lama mereka kedatangan tamu yaitu Nancy yang baru keluar dari rumah sakit. Nancy pun langsung disambut dengan baik lalu mereka semua melanjutkan obrolan terkait strateginya tadi. Que como todo mundo nesse país tem sobrenome com Nancy tirou, encontramos match. Coitada da Sandra, esperou 12 anos por esse momento.
Singkat cerita, Doku pergi sendiri untuk bertemu dengan si bos mafia. Sementara rekan-rekan Doku yang lainnya menunggu di markas. Namun ketika Doku telah pergi, si hacker berhasil melacak lokasi Juana keponakan Doku sekarang, yang lokasinya sedang disekap di gedung kosong. Dengan cepat, si hacker segera mengajak Molo dan Nancy untuk menyelamatkan Juana di gedung kosong tersebut. Sedangkan di markas, ia meminta Sofia dan si Gondrong agar menjaga si ilmuwan. Beberapa menit kemudian, terlihat Doku yang sudah sampai di jembatan untuk bertemu dengan si bos mafia. Namun ketika dihubungi, si bos mafia malah mengatakan jangan pernah sekali-kali mencoba menjebaknya, karena si bos mafia lah yang akan menjebak Doku. Tá, 15 minutos. Vamos. Di sisi lain, si hacker Nancy dan Molo baru sampai di gedung kosong untuk menyelamatkan Juana. Namun di sana tidak ada siapapun karena itu hanyalah jebakan si bos mafia. Doku pun langsung menghubungi si hacker dan mengatakan kalau mereka semua harus kembali ke markas. Karena mungkin saja si bos mafia dengan sengaja telah memancing mereka agar keluar dari markas. Dengan begitu, si bos mafia akan dengan mudah untuk menculik si ilmuwan yang diamankan di sana. Dengan cepat mereka semua bergegas kembali ke markas. Namun sayang, sesampainya di sana seisi markas sudah berantakan dan si Gondrong terluka cukup parah. Ternyata baru saja si bos mafia dan para anak buahnya telah menyerang markas Doku untuk menculik si ilmuwan. Namun beruntung si ilmuwan tidak berhasil diculik karena bersembunyi dengan Sofia di lubang ventilasi. Malam harinya Doku CS memutuskan untuk pindah ke markas kedua yang berada di bangkai kapal. Di sini Doku dan yang lain langsung mengatur ulang strategi bagaimana caranya agar bisa menyelamatkan Juana tanpa harus menyerahkan si ilmuwan. Tak berselang lama si bos mafia menghubungi Doku. Di sini si bos mafia meminta Doku agar segera menyerahkan si ilmuwan malam ini juga. Si bos mafia benar-benar akan menghabisi Juana jika Doku tidak segera menyerahkan si ilmuwan. Pada akhirnya Doku pun menyetujuinya, namun ia ingin mendengar dulu suara Juana. Sim, eu tô bem. Eu vou te buscar. Di sini Doku berjanji kalau sebentar lagi ia akan membebaskan Juana. Amanhã às 7 na Praça Lavalle. Setelah itu Doku segera mengatur ulang strategi dengan cara meminta Nancy agar menyerahkan si ilmuwan kepada si bos mafia. Namun yang diserahkan itu bukan si ilmuwan asli, melainkan Sofia yang akan menyamar menjadi si ilmuwan. Sementara si ilmuwan yang asli akan dijaga oleh si hacker. Dirasa semuanya telah mengerti, mereka pun langsung memulai misinya. Terlihat Nancy yang berhasil mengelabui para penjaga dengan membawa Sofia yang menyamar menjadi si ilmuwan. Setelah mereka masuk, ternyata Doku dan Molo bersembunyi di dalam bagasi mobil, lalu mereka akan segera menyusul masuk dengan melalui jalur belakang. Di tengah perjalanan, Doku dan Molo harus berhadapan dengan para anak buah si bos mafia hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Setelah itu, Doku meminta si hacker agar memadamkan seluruh listrik yang ada di sini. Hingga ketika listrik padam, seketika si bos mafia menyadari kalau sedang ada yang tidak beres. Dengan cepat, ia membawa Juana ke atap gedung. Di balik itu, memperlihatkan si hacker yang sedang menunggu di parkiran bersama dengan si ilmuwan yang asli. Namun, tak lama ia melihat ada tangan kanan si bos mafia yang mendekat hingga terjadilah aksi baku hantam. Karena kalah jumlah, si hacker pun harus dibuat pingsan. Lalu si tangan kanan itu langsung membawa si ilmuwan asli untuk dibawa ke si bos mafia. Adegan kembali ke si bos mafia yang sudah berada di atap gedung sambil membawa Juana. Di sini ia berniat akan kabur menggunakan helikopter. Namun untungnya Nancy dan Sofia yang masih menyamar datang. Si bos mafia yang tidak bodoh tentu ia pun tahu kalau itu bukan ilmuwan asli hingga mereka saling menodongkan pistol. Di waktu yang sama datanglah si tangan kanan sembari menyandra si ilmuwan asli. Pada akhirnya Nancy dan Sofia harus menyimpan senjatanya agar Juana dan si ilmuwan tidak ditembak. Tak lama si bos mafia menembak Nancy hingga membuatnya tersungkur. Sofia juga membalas tembakan itu dan berhasil menghabisi si tangan kanan. Tak berselang lama Doku datang sambil menyandra si ilmuwan.
Di sini Doku mengancam akan menghabisi si ilmuwan jika bos mafia tidak melepaskan Juana. Doku yakin kalau si bos mafia sangat membutuhkan si ilmuwan demi merakit nuklir untuknya. Namun tentu saja itu hanya omong kosong karena dengan cepat inilah yang dilakukan Doku. Semua ini Doku lakukan sebagian juga dari bentuk balas dendam atas kematian kakaknya. Akan tetapi masalah muncul lagi karena Juana harus tergelantung di atas gedung akibat terpeleset. Dengan sekuat tenaga Doku mencoba menyelamatkan Juana. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Doku dan semua timnya sedang berpesta atas keberhasilan misinya kemarin. Tak lama Doku dihubungi oleh mantan atasannya yang meminta Doku dan semua timnya datang, karena sepertinya mereka harus membrutal lagi. Dengan senang hati Doku pun langsung mengajak timnya untuk berangkat, kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.